Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Leha-Leha Podcast, dimana lo bisa dengerin penjelasan mengenai sesuatu, menambah ilmu dan lain-lain sambil leha-leha di rumah sambil tiduran. Bersama gue Gatra. Hari ini gue bakal bahas masalah mengenai transformasi TV analog ke TV digital. Jadi pada tahun 2022, belum lama nih, sekitar beberapa bulan yang lalu, pada tanggal 3 November, pemerintah sudah memutuskan untuk mengalihkan siaran TV analog ke TV digital atau analog switch off. Jadi buat teman-teman yang pakai TV analog, otomatis udah nggak bisa lagi, khususnya di daerah Jakarta. Menurut pakar, itu dari dosen ilmu komunikasi FISIP UGM, yaitu Dr. Rahayu, SIP MSI MA, gelarnya banyak banget ya, berpendapat dengan migrasi tersebut memang sangat diperlukan karena dengan jumlah spektrum frekuensi digital yang berlipat, maka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan penyiaran, terutama penyiaran komunitas dan penyiaran publik yang selama ini cenderung terabaikan. Jadi pemanfaatan ini tentunya bergantung pada kebijakan pemerintah yang mengatur alokasi frekuensi untuk jenis penyiaran tersebut. Kemudian dalam konteks masyarakat majemuk dan demokrasi, migrasi ini memberikan ruang yang lebih luas bagi munculnya diversity of content atau konten-konten yang baru. Jadi TV-TV yang udah terlanjur dikuasai oleh sejumlah konglomerat media tidak bisa diharapkan lagi. Potensinya udah nggak ada nih buat kita join, teman-teman semua. Dan di masa ini perlu kehadiran TV-TV baru atau penyiaran-penyiaran baru yang dapat menyajikan konten yang lebih beragam, kreatif, dan mendidik. Karena kita kurang lebih juga mengamati ya, bahwa siaran-siaran yang mungkin kita kritisi itu sangat mempengaruhi perilaku moral anak bangsa, terutama sinetron-sinetron, terus kemudian acara-acara lawak yang laki-laki bergaya wanita. Hingga sampai saat ini sih ada kampanye-kampanye terselubung. Dengan begitu, buat teman-teman yang kreatif, bisa dibilang punya modal lebih, bisa tuh buat siarannya tersendiri. Ya walaupun pendatang-pendatang baru dalam dunia penyiaran itu masih bergantung dengan kebijakan pemerintah. Lalu kemudian menyangkut jumlah spektrum frekuensi yang banyak memungkinkan dimanfaatkan untuk mengembangkan atau meningkatkan layanan komunikasi bencana. Sangat mungkin. Seperti di Jepang, komunikasi terkait mitigasi bencana memanfaatkan penyiaran televisi untuk mendapat menjangkau masyarakat luas. Jadi bagi Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UGM itu, Ibu Dr. Rahayu, menandaskan adanya manfaat atau keuntungan perpindahan siaran TV ke analog. Dan sebaliknya, dengan jumlah spektrum frekuensi digital yang sangat banyak, maka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyiaran. Kondisi ini berbeda dengan frekuensi analog selama ini yang tidak mampu memenuhi permintaan pendirian TV baru. Migrasi ke digital memunculkan usaha-usaha baru, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Industri ini antara lain pengelolaan multiplexing, produk set-top box, pesawat TV digital, content provider, dan lain-lain. Kemudian kualitas siaran TV juga jauh lebih baik, karena secara audio dan visual lebih baik dibanding TV analog. Apalagi jika TV yang teman-teman punya nih itu memiliki resolusi yang high resolusi seperti 4K yang menampilkan tayangan yang sangat jernih ya, itu sangat support. Nah, bagi pemerintah itu sendiri, migrasi ke TV digital juga berpotensi meningkatkan pendapatan nasional. Nah, perencanaan migrasi tidak dilakukan dengan hati-hati, masyarakat akan kehilangan haknya untuk dapat mengakses siaran TV. Hal ini bias terutama jika infrastruktur TV digital ini belum siap dan pengelola TV analog belum mengadopsi teknologi digital, serta masyarakat belum mampu menyediakan perangkat yang dapat mengakses TV digital. Jadi banyak ininya. Jadi migrasi tersebut memberikan beban investasi yang besar bagi penyelenggara TV analog, terutama TV-TV lokal, kayak RCTI, CTV, lain-lain itu kudu banget ngeluarin modal lebih untuk migrasi. Dan pengelolaan lokal merasa terbebani karena semua MUX yang mahal, sementara pendapatan yang terbatas. TV-TV itu juga nggak sepenuhnya merasa aman karena mereka bergantung pada pengelolaan untuk dapat siaran. Jadi ini ibu ini tuh sebagai pengamat menilai saat ini edukasi yang diterima publik cenderung terkait dengan perihal teknis, misalnya penggunaan set-top box untuk mengakses TV digital. Pengetahuan tentang TV digital
dan apa itu migrasi digital masih belum merata. Oleh karena itu, menurut dia nih, sosialisasi masih perlu dilakukan secara intensif. Pengetahuan ini perlu diketahui oleh masyarakat agar benar-benar siap menghadapi migrasi. Masyarakat perlu tahu nih, apa sih rencana pemerintah dalam memanfaatkan spektrum frekuensi yang ditinggalkan ketika TV analog berpindah ke TV digital. Karena migrasi ini berpotensi menghadirkan keragaman konten dan sebagainya. Namun ketika sebagian besar dikuasai oleh TV Jakarta, TV yang menjadi jaringannya, masyarakat perlu tahu kemungkinan hal yang tidak bisa hadir. Nah, pastikan ada pada dasarnya masyarakat itu harus membeli STB secara mandiri, tidak bergantung pada sumbangan. Nah, sayangnya ketersediaan set-top box di pasaran ini nggak selalu ada. Kalaupun ada, tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Kominfo. Jadi ada aturan-aturannya untuk menggunakan set-top box. Nah, kemudian pemerintah perlu memecahkan persoalan ini. Belum sepenuhnya masyarakat yang berhak mendapatkan set-top box bisa mendapatkannya. Jadi harapan pemerintah perlu memastikan distribusinya menjangkau masyarakat yang memerlukan. Pemerintah perlu membantu penyelenggara TV lokal dan TV komunitas untuk dapat migrasi ke TV digital. Jadi banyak peran yang harus turut andil pemerintah untuk migrasi ke TV digital. Jadi TV digitalnya sendiri tuh sudah dikembangkan sejak tahun 90-an dan diuji coba pada awal tahun 2000. Nah, kelebihan dari TV digital itu adalah kualitas gambar dan suara lebih jernih. Jadi konten-konten siaran televisi saat ini yang ditransmisikan dengan sistem digital sangat minim dari gangguan intervensi gelombang lain atau noise. Jadi gambarnya tuh lebih bagus, lebih jernih, lebih tajam. Apalagi jika TV lo tuh udah support 4K dengan dukungan panel OLED. Wah, gila. Itu lebih enak lagi. Kita nonton bener-bener jernih. Nah, nggak ada lagi tuh yang namanya bro geser sambil megang antena, atau kita nonton smooth, karena salah satu kelebihannya adalah sinyal yang lebih stabil. Lalu kemudian channelnya itu lebih banyak. Mungkin yang tadinya kita pakai antena hanya menjangkau beberapa siaran televisi saat RCTI siarannya bagus nih, tapi Antv smooth semua. Jadi kadang begitu, kita harus memposisikan antena itu ke sinyal yang lebih dekat. Dari apa yang gue sebutkan sebelumnya itu terkait masalah kelebihan, sekarang gue mau jelasin nih kekurangan TV digital. Jadi dari beberapa hal yang mungkin itu lumayan supporting ya, menambah kenyamanan mata, itu pasti ada kekurangannya juga nih. Jadi di sini gue bakal jelasin bahwa kekurangannya itu yang pertama adalah banyaknya yang belum paham pengoperasiannya. Jadi masih banyak yang belum paham, perlunya edukasi, sosialisasi dari pemerintah. Bahkan di sisi penyiaran pun kabarnya masih harus belajar dalam pengoperasian sistem siaran digitalnya. Berproses. Kemudian letak geografis tempat tinggal ini juga sangat berpengaruh karena belum sepenuhnya terjangkau oleh sinyal dan menghambat untuk mendapatkan sinyal itu sendiri. Sedangkan jika dalam keadaan sinyal buruk dalam penggunaan TV digital, siaran pun akan terbatas karena sinyalnya kurang. Sehingga pelacakan siaran itu dilakukan menghasilkan siaran yang lebih sedikit. Kemudian harganya mahal, Bung. Ya harus ngeluarin modal lebih dari kita ngebeli antena. Antena paling berapa kan dulu? Sekarang kita harus set up box, lain-lain semuanya. Bahkan juga ada beberapa platform yang kita kudu bayar. Jadi kalau kita balik lagi nih kondisi masyarakat yang hobinya nonton TV, menurut gua perlu disokong ya oleh pemerintah dalam penggunaannya. Dalam webinar sosialisasi TV digital tahun 2021, untuk mendapatkan siaran TV digital, masyarakat tidak perlu mengganti perangkat TV, hanya memerlukan set-top box. Nah, untuk masyarakat miskin itu akan mendapatkan STB TV digital gratis dari pemerintah. Hingga saat ini, mekanisme pemberiannya masih digodok karena harga STB digital di pasaran itu sekitar 200.000 yang menayangkan 44,6 juta pesawat TV analog di Indonesia. Tapi sampai saat ini gue sendiri sih nggak tahu ya distribusi pembagian STB gratis. Tapi ini ingat, untuk masyarakat miskin. Kalau misalnya lo emang punya duit, ya nggak usah ngarepin dulu. Kita memberikan kesempatan kepada yang lebih berhak. Itu sih menurut gue. Dari beberapa hal yang tadi udah gue jelasin tentang kelebihan dan kekurangan transformasi TV analog ke TV digital, teman-teman bisa mencari informasi tersebut di media-media yang mungkin sudah memaparkan atau menjelaskan secara lebih rinci. Oke, sekian. Terima kasih telah mendengarkan celotehan gue di Leha Leha Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.